Hai guys, hari ini aku mau sharing resep masakan dari ikan asap yang dimasak pakai kuah santan. Rasanya gurih, pedas, dan enak. Pokoknya ini beda banget dan unik banget. Tapi sebelum mulai seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video masak gratis lainnya. Oke, jadi ini namanya jangan cucut atau lodeh ikan pari asap. Nah, ini tuh banyak dijual ikan parinya di pasar. Nah, aku pakai sekitar 5 cm jahe, juga 1 bulatan besar terasi. Habis itu aku juga pakai bawang merah yang banyak. Ini aku pakai sekitar 12 bawang merah gitu, guys. Terus aku juga mau tambahin bawang putih sekitar 4 siung. Nah, ini kita mau blender dulu ya guys. Abis itu baru aku mau tambahin kemiri. Aku pakai kemiri sekitar 6-7 butir. Abis itu kita blender halus lagi sampai kemirinya halus. Nah, kita panasin dulu minyak. Abis itu aku mau tumis bumbunya dulu. Si bumbu halus ini mau aku tumis dulu supaya aroma dari tiap komponen yang kita blender tadi keluar dan nanti kuahnya itu nggak terlalu langu bau bumbu gitu loh guys. Nah, habis itu aku juga mau tambahin lengkuas yang besar digeprek dan juga 2 daun salam. Nah, kita masak aja, diaduk-aduk sampai bumbunya matang, terus juga airnya menyusut dan aromanya keluar. Numis bumbu ini kudu sabar ya guys, pakai api sedang yang cenderung kecil aja, jadi nggak usah buru-buru, yang penting bumbunya matang. Next, aku mau tambahin kaldu bubuk. Kali ini aku nggak pakai kaldu jamur, tapi aku pakai Royco biasa. Komposisinya terserah sesuai selera aja. Habis itu aku mau tambahin garam sekitar 2 sendok teh. Sementara 2 sendok teh dulu, nanti kalau udah dimasukin ke kuah kita koreksi rasa lagi, mau ditambahin silahkan. Ya udah, tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya rata dan bumbu halusnya ini matang. Bumbunya ini dimasak kurang lebih 10-15 menitan gitu sampai teksturnya kayak gini ya guys. Nah, habis itu kita mau siapin bahan-bahan lainnya. Aku pakai 7 cabai hijau diiris miring dan juga pakai rawit merah yang banyak. Terus juga pakai tahu putih biasa dipotong segitiga dan ikan pari asap ini. Nah, sebelumnya kita didihin dulu air. Pas airnya udah mendidih baru masukin bumbu halus yang udah mateng. Nah, kalau bumbunya udah matang tinggal kita aduk-aduk aja sampai rata blending sama airnya ya. Ini kondisi apinya pakai api sedang. Nah, pas air kuahnya udah mendidih kayak gini baru kita masukin ikan parinya. Setelah ikan parinya dimasukin semua, habis itu jangan lupa buat diaduk-aduk dan dimasak aja dengan api sedang dalam keadaan kuahnya itu mendidih. Nah, kalau udah mendidih sekitar 10 menitan gitu, kecilin kompornya bener-bener kecil apinya. Habis itu masukin santan kara. Aku pakai 2 santan kara yang ukuran segitiga itu. Aku lupa gramasinya, nanti aku tulis di deskripsi box aja ya. Nah, kita aduk-aduk santannya supaya nggak pecah dengan api kecil ya guys. Diaduk terus, jangan berhenti, sabar, perlahan-lahan sampai santannya benar-benar nyatu ya. Nah, kalau santannya ini udah masuk semua, diaduk-aduk sampai benar-benar rata, nggak pecah dengan api kecil. Nah, kalau udah rata, baru dinaikin lagi apinya ke api sedang ya guys. Lalu dimasak deh sampai mendidih. Dan kalau udah mendidih kayak gini, baru kita masukin semua cabai-cabeannya, si cabai hijau, cabai rawit semua masuk. Lalu dimasak aja sampai cabainya matang. Matangnya tuh maksudnya udah agak layu ya guys, nggak mentah kayak gini. Jangan lupa buat koreksi rasa ya guys, dirasa-rasa lagi apakah terasinya, asinnya atau gurihnya udah cukup. Kalau misalnya kurang boleh ditambahin sekarang. Terasinya tambahin terasi yang udah digoreng ya guys, supaya nggak bau banget. Terasi itu ngaruh banget di sini karena dia akan memberikan rasa gurih dan wangi yang beda gitu loh guys. Nah, kalau udah oke rasanya, cabenya juga udah oke, baru kita masukin deh tahunya. Diaduk-aduk bentaran, dimasak sampai meletup-letup mendidih. Nggak usah lama-lama karena nanti tahunya akan hancur guys. Pada tahap ini kita masaknya pakai api besar, terus kayak diaduk-aduk, dimasak mendidih selama 5 menit cukup. Yang penting tahunya udah matang aja. Udah deh, udah matang, tinggal disajiin.
Nah, disajiin kayak gini masih anget, terus juga makannya pakai nasi anget, jangan lupa ditambahin telur dadar supaya makin mantul. Ini pokoknya beda banget dari sop ikan lainnya, karena ada rasa gurih dari santan yang juga terasi, ketemu sama bumbu lain dan juga pedesnya rawit. Pokoknya ini enak banget dan teman-teman harus nyoba sih bikin ini. Nah, kalau aku cara makannya itu, ini sop ikannya ini kita tuang ke nasi, terus juga nanti rawitnya kita keletus supaya makin pedes. Terus dimakan barengan sama lembutnya tahu dan juga tekstur unik dari ikan pari dan rasa kuah yang pas. Ini enak banget dan yang pasti ini boros nasi sih. Gimana? Gampang banget kan? Buat yang mau nyoba, resep selengkapnya udah aku tulis di bawah, tinggal nyontek aja di sana. Thanks for watching ya. Sampai ketemu di video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Thank you.